Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin, segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sedaya mawon, syukur walhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan dan kesehatan, utamanya iman Islam. Dengan karunia nikmat itulah kita bisa terbimbing melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat jamaah maghrib, sekaligus mengikuti pengajian rutin kitab Turatun Nasihin. Walaupun tadi sempat hujan deras, saya dari rumah ke sini hampir jalan itu tidak terlihat karena tertutup air, ya, banjir. Tapi alhamdulillah kita masih bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan di majelis inilah kita diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dari segala kesulitan, dimudahkan langkah kita nanti menuju keridhaan Allah, khususnya di akhirat, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari sebelum pengajian kita mulai, sebagaimana biasa kita berniat ngaji terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun ngaji untuk syiar agama Allah, wajib dan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dibuka halaman 117. Kelanjutan pengajian yang kemarin mengenai tentang hijrah karena semata taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang di bawah sendiri di sebelah kanan. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu itu bersabda, idza matal mu'minu, apabila orang mukmin itu meninggal dunia, hamaruhu, maka roh itu akan mengitari atau datang untuk berputar haula darihi, di sekitar rumahnya mukmin, syahron, selama sebulan. Fayanduru, maka orang mukmin yang telah meninggal dunia itu ila man khalafa
min iyalihi, melihat keluarganya yang ditinggalkan. Maksudnya khulafa itu yang di belakang, itu maksudnya yang masih hidup ditinggalkan. Kaifa yaksimu malahu, bagaimana keluarganya membagi hartanya, maksudnya warisannya. Wa kaifa yuaddi tuyunahu, dan bagaimana keluarganya itu melunasi hutang-hutangnya. Fa idza tamma syahron, maka apabila sempurna selama sebulan, rudda ila khufratihi, maka si mukmin tersebut akan kembali ila khufratihi, ke kuburannya. Fayahumu haula qabrihi sanatan, kemudian mengitari keliling kuburnya lagi sanatan, dalam masa setahun. Wa yanduru man ya'tihi, kemudian si mayit itu, si mukmin itu melihat dan mendatangi. Wa yad'u lahu, dan kemudian menyeru. Wa man yahzanu alaih, maka dalam satu tahun itu melihat siapa yang menziarahi dan siapa yang mendoakannya dan siapa yang merasa berduka cita. Fa idza tamma sanatan rafa'a ruhahu, maka apabila sudah sempurna selama setahun, rafa'a ruhuhu, maka roh itu diangkat, yaitu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ila haitsu yajtami'u, yaitu di mana roh itu berkumpul, al arwah, dengan para arwah yang lain, ila yaumi yunfakhu fis-sur, hingga sampai pada saat ditiupnya seruling atau trompet yang ditiup oleh malaikat Mikail, ya. Sasangkala, yang dikenal dengan trompet sasangkala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa seorang mukmin yang meninggal dunia itu, dia akan mengitari rumahnya untuk menengok dan melihat bagaimana aktivitas keluarganya. Demikian itu hingga sampai setahun, baru kemudian arwah itu dikumpulkan di alam barzah dengan para arwah-arwah yang lainnya hingga yaumul qiyamah. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa setiap manusia itu pasti mati, dan itu tidak bisa disangkal, karena dalam Al-Quran jelas disampaikan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Bahkan di dalam surat Waqiah, ya, sebagai tantangan untuk orang-orang kafir, falula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubashirun falula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa mereka tidak menahannya ketika roh itu sudah sampai di kerongkongan mereka? Berarti dari ayat ini bahwa roh itu nanti ketika
meninggalkan jasadnya, keluarnya dari bawah ke atas, ya. Karena di ayat ini diterangkan idza balaghatil hulqum, ketika roh itu sampai di kerongkongannya, wa antum hina idin tanzurun, dan saat itu kalian melihat. Berarti kalau demikian orang hendak mati itu melihat, merasakan kalau rohnya itu hendak keluar. Karena di ayat ini jelas Allah menyampaikan wa antum hina idin tanzurun, kalian melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami Allah itu lebih dekat dari kalian. Jadi lebih dekat daripada kalian, artinya roh yang sudah di kerongkongan itu masih lebih dekat Allah daripada roh itu sendiri. Walakin la tubshirun, tapi kenapa kalian tidak melihat Allah? Kalian bisa melihat rohnya sendiri, tapi Allah lebih dekat, kalian tidak mampu melihatnya, kata Allah. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka jikalau kalian menganggap Allah itu tidak menguasai kalian, tarji'una, kembalikan lagi coba roh itu. Tantangan Allah seperti itu. Coba orang yang tidak meninggal dunia itu, mati itu, kembalikan lagi rohnya. In kuntum shodiqin, jikalau kalian itu benar. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu melihatnya ketika saat meninggal dunia itu. Tapi terkadang tidak melihat Allah mereka. Tentu orang-orang mukmin, ya, banyak diantara orang-orang soleh itu ketika hendak meninggal itu tersenyum. Mengapa tersenyum? Dikarenakan diperlihatkan oleh Allah di mana tempatnya. Surga yang penuh nikmat, surga yang penuh kebahagiaan. Lah, ayat ini kan berbicara terhadap orang-orang kafir, ya, berbicara terhadap orang-orang kafir yang tidak mengakui Allah. Begitu lemahnya hingga ketika roh mereka dilihatnya sudah hendak keluar sampai di kerongkongan, itu pun tidak mampu untuk mencegahnya. Begitu kok mau melawan Allah, begitu kok menantang-nantang akan siksa Allah, gitu. Jadi setiap manusia itu pasti mati. Dan yang perlu kita fahami bahwa orang kalau sudah meninggal itu tidak bisa merevisi amal. Nah, itu perlu ditegaskan. Sudah tidak bisa menambah amal. Maka nikmatilah di dunia ini dengan amal-amal solehnya. Kesempatan di dunia ini kesempatan sekali untuk memperbanyak amal. Sebab kalau sudah meninggal nggak bisa kita bertobat, menyesal, kemudian ingin kembali, tidak bisa. Kepingin hidup lagi, tidak bisa. Jadi di samping pertama tidak bisa merevisi amal, yang kedua manusia tidak akan bisa kembali hidup di dunia lagi. Maka Rasulullah Muhammad SAW menegaskan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia inilah tempat kita menanam. Artinya digambarkan seperti menanam tumbuhan, buahnya pasti akan kita petik kelak di akhirat. Lalu kemudian Nabi memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Okelah, memang manusia itu tidak bisa merevisi amal, tetapi sekalipun dia mati, pahalanya terus bisa bertambah, pahalanya terus bisa mengalir tanpa henti-hentinya.
Dan itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Lah 3 perkara apa? Al ilmu yuntafa'u bihi. Pertama, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu begini logikanya. Seperti saya misalnya ya, menyampaikan ilmu kepada jenengan, lalu diamalkan, maka pengamalan jenengan itu saya ini dapat pahalanya juga. Dan demikian pula murid-murid saya menyampaikan kepada muridnya, mereka pun juga, murid-murid saya dapat pahala dari murid-muridnya. Demikian pula saya dari murid-murid yang dimiliki oleh murid-murid saya, dan begitu seterusnya sepanjang dunia ini berdiri hingga yaumul qiyamah. Itulah enaknya ilmu yang bermanfaat. Makanya para ustadz, para kiai yang menyampaikan ilmu kepada jamaahnya, lalu kemudian sekalipun tidak semuanya mengamalkan, mungkin beberapa saja, toh jamaah itu dapat pahala, gurunya pun juga dapat pahala. Nanti jenengan juga mungkin diamalkan, disampaikan kepada yang lain juga. Maka ilmu yang panjenengan sampaikan ke murid jenengan, itu pahalanya juga mengalir ke panjenengan, juga mengalir kepada saya. Dan begitulah seterusnya bercabang, yang sekarang dicontoh sistem bisnis apa ya semacam itu ya, tanpa iklan, tanpa sponsor, lalu kemudian sistem bisnis yang bercabang begitu, semakin banyak cabangnya, yang di atas itu semakin banyak poinnya, kan begitu. Itu sesungguhnya mencontoh sistem pahala dalam Islam ya. Yang kedua adalah sodakotin jariyah. Oke, seseorang bisa saja meninggal dunia, tapi dulu di saat hidupnya kan pernah wakaf, pernah bersodakoh jariyah, dan itu dikarenakan digunakan oleh banyak orang. Jadi wakaf itu tidak hanya wakaf untuk masjid, wakaf untuk sekolahan, pondok, tapi bisa untuk jalan. Misalnya punya tanah, saya wakafkan untuk jalan misalnya, atau sesuatu yang bertahan lama diwakafkan kegunaannya untuk banyak orang. Dulu di zaman Nabi itu misalnya punya kebun, tidak wakaf tanahnya tapi hasilnya, sehingga silakan hasilnya itu untuk dimakan, terutama yang membutuhkan, dan begitu banyak yang lain. Jadi misalnya kalau wakaf kos-kosan, nah di sini kan banyak kos-kosan, tidak wakaf tanahnya tapi hasilnya saja, hasilnya diwakafkan sebagian untuk kepentingan masjid misalnya. Sampai kapan? Ya seterusnya, selama barangkali tanahnya belum dibutuhkan untuk dibangun rumah dan sebagainya. Maka yang demikian itu pahalanya pun juga akan mengalir kepada orang yang mewakafkan, yang bersedekah jariyah itu, baik yang berwakaf itu masih hidup ataupun nanti ketika sudah meninggal dunia, terus mengalir. Ya memang nggak bisa merevisi, tapi kan pahalanya bisa bertambah karena wakafnya itu. Kemudian
waladin sholihin yad'ulah, anak soleh. Lah kita mendidiknya, kita mengajarinya walaupun tidak mampu mengajari sendiri, tapi dengan uang kita lalu kita pondokkan, dengan jeripayah kita sekolahkan, jeripayah kita ngajikan dan lain sebagainya, lalu menjadilah anak yang taat, beribadah kepada Allah dan Rasulnya, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jadi anak soleh. Maka anak-anak inilah yang ibadahnya tidak hanya sekedar doanya, mengalir kepada kedua orang tuanya juga. Nanti anaknya mengajarkan ke anaknya lagi, ke cucunya berarti. Maka pahala cucu itu akan mengalir kepada mbahnya, dan begitu seterusnya. Maka tentunya bagi orang mukmin yang cerdas, hidup itu tidak terbatas pada diri sendiri. Sebab kalau setelah mati terputus amalnya, maka tentunya agar pahala itu terus mengalir, walaupun kita sudah mati tidak bisa merevisi amal, 3 hal itu yang bisa dan sanggup menambah pundi-pundi pahala kita kelak di saat di alam barzah. Ketika seseorang itu meninggal dunia, jasadnya itu di liang lahat, ya, jasadnya di liang lahat, tapi ruhnya itu di alam barzah, di alam penantian. Makanya di hadis ini tadi, riwayat Abu Hurairah, disampaikan dalam selama setahun itu baru kemudian sudah di alam barzah. Di dalam kitabnya Ibnu Qayyim, ini murid Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar yang justru pendapat-pendapatnya itu banyak dinukil oleh orang-orang Wahabi di Mekah Madinah sana. Jadi Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah itu, mengatakan bahwa roh itu terbagi 2 macam, ya. Roh itu terbagi 2 macam. Ada roh mun'amah. Loh, ini orang notabene salafi mengatakan seperti itu. Jadi roh itu ada 2 macam. Ada roh mun'amah, ada ruh mu'adzabah. Apa ruh mun'amah itu? Ruh yang diberikan nikmat oleh Allah. Tadi kan disampaikan oleh Abu Hurairah, ketika sebulan, lalu kemudian setahun. Walaupun hadis ini terjadi perselisihan pendapat, apakah hadis itu sahih ataukah dhaif, tapi dikuatkan di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa di dalam kitab I'anatul Talibin itu memang benar. Jadi roh itu diperlihatkan oleh Allah kepada keluarganya, tetapi tidak pulang ke rumahnya, tidak, tapi di sama'ud dunia. Jadi di sama'ud dunia itu ditunjukkan kepada keluarganya oleh Allah bagaimana perilaku keluarganya. Bahkan lalu kemudian setiap Jumat, ini di dalam kitab I'anatul Talibin, ya, yang madhab Syafi'iyah, setiap Jumat itu roh itu diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada keluarganya. Itu loh keluarga kamu, itu loh anak-anak kamu, itu loh saudara-saudara kamu. Sehingga roh itu berteriak, memohon kepada keluarganya. Nggih saking ngoke mawon kula sami kabeh mboten krungu nggih. Krungu ngoten nggih.
kepelayan kan ngoten. Itu diulang sampai 1000 kali. Di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 disampaikan, wahai keluargaku yang masih hidup, wahai anak-anakku, istriku, sanak saudaraku, kalian yang menikmati harta warisanku, yang menikmati tinggal di rumahku, yang dulu itu juga pernah aku miliki dan aku tempati, tolonglah kami ini di alam penantian, di alam pengasingan, dengan zikir-zikir kalian dan doa-doa kalian. Ingat, kalian suatu ketika akan mengalami nasib seperti kami ini. Dan kami sayangnya dulu tidak menginfakkan harta yang kami miliki itu, sehingga tersisa dan tertinggal di dunia kalianlah yang menikmatinya. Itu yang disampaikan oleh para arwah itu. Kalau dalam bahasa kasarannya ngoten, tolong kami ini butuh kalian. Kami tidak butuh harta kalian lagi, tidak butuh pemberian duniawiyah lagi, tapi cukup doa-doa kalian, cukup dengan zikir-zikir kalian. Kalian cenae menikmati harta yang aku tinggalkan, tapi lupa dengan saya yang telah memberikan kepada kalian, wahai istri, anak-anakku, saudara-saudaraku. Itu sampai 1000 kali. Lho ngono iku sing diberoki yo gak krungu niku. Krungu napa mboten? Nggih mboten krungu. Kadang sing manggoni omah yo lali, wis sing yang merasakan bagian warisannya wis lali gitu. Jadi menurut Ibnu Qayyim bahwa roh itu ada yang mun'amah, dia itu bisa bebas berkeliling-keliling, bisa bebas berkeliling-keliling, bisa silaturahim sesama yang sudah meninggal dunia. Maka nggak heran Rasulullah ketika Isra Mi'raj kan ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya. Bisa keliling-keliling. Bisa jadi para jamaah nanti ya ketemu lagi di sana. Silaturahim gitu. Bahkan yang mun'amah ini bisa bebas menemui yang masih hidup. Tapi pertemuannya itu melalui mimpi. Pertemuannya melalui mimpi. Mboten ngetok ngoten mboten. Melalui mimpi. Makanya kalau jenengan diimpeni orang tua kita atau siapa yang sudah meninggal dunia, itu berarti beliau-beliau itu bersilaturahim dengan kita, ya. Bisa jadi mengingatkan kita, ojo lali dungane rek. Kadang mek eling terus nyritakno bojone, "Dek, aku diimpeni bapak Dek." Ngerti yo sampean dijaluk slametane ngoten. Enggak tahu nahlili ya ngoten. Makanya ini kan momentumnya bagus ya. Momentum bulan Ramadan sudah di depan mata kita, kurang 10 hari lah. Itu momentum untuk memperbanyak doa, memperbanyak kirim pahala berupa sodako dan sebagainya. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa mayit itu bagaikan orang tenggelam, orang kelep. Coba kita bayangkan orang kelep tenggelam itu kan sangat membutuhkan bantuan yang di atas dalam keadaan tidak tenggelam. Artinya orang mati itu butuh pertolongan orang hidup, tapi pertolongannya bukan berupa harta, tapi berupa kiriman daripada doa, istighfar dan lain sebagainya.
Dan yang kedua, kata Ibnul Qayyim, bahwa ada roh yang mu'adzabah. Roh mu'adzabah itu ya roh yang memang disiksa oleh Allah. Ya tentunya orang kafir, ya, orang syirik, orang-orang yang bergelimang dosa belum bertaubat, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Lah ini mu'adzabah, dipenjara oleh Allah, ya. Dia nggak bisa bebas berkeliaran, nggak bisa silaturahim ke sesama temannya, nggak bisa. Bahkan menemui yang hidup dengan mimpi saja tidak bisa. Makanya kita berkeyakinan bahwa siksa kubur itu ada, yaitu orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang kufur, syirik. Kalau ada orang yang tidak meyakini akan adanya siksa kubur, ya kufur, kafir. Sebab Rasulullah sendiri ketika sholat di saat tasyahud akhir, dalam sebuah riwayat di mana dalam hadis sahih beliau selalu membaca ta'awud, membaca mohon perlindungan kepada Allah. Apa yang beliau baca? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masyhid dajjal. Di situ jelas Nabi minta perlindungan kepada Allah dijauhkan dari siksa kubur, wa min adzabil qabri. Dari situ sudah jelas bahwa siksa kubur itu ada. Bacaan tasyahud akhir Nabi itu sebagai dalil bahwa siksa kubur itu ada. Terutama bagi orang-orang kafir, orang-orang syirik, orang munafik, orang fasik. Tapi bagi orang-orang mukmin ya tentunya tidak. Yang sebagaimana disampaikan dalam hadis Abu Hurairah ini, mereka akan dikumpulkan di alam barzah, ya, dikumpulkan di alam barzah, dan di sana dia bebas bisa bersilaturahim dengan mayit yang lain, orang-orang mukmin. Sebenarnya mayit itu kan jasad yang sudah terbujur di liang lahat. Kalau di alam barzah itu sudah menjadi arwah, ruh-ruh kembali. Makanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah pula. Ya tentunya yang kembali itu ruh kita, kembali di hadapan Allah. Sehingga ada yang berpendapat, lalu bagaimana orang yang banyak dosa tapi juga banyak amal, tengah-tengah? Kalau orang-orang soleh kan jelas, para nabi, para rasul, para aulia, ya, orang-orang soleh yang banyak amal soleh ibadahnya. Nah ini orang mukmin yang banyak dosa tapi juga banyak amal. Ibaratnya ya ngaji, ya apa, ya ngaji, ya judi gitu kan. Ya lombok ya terasi, ya nombok ya ngaji, kan repot. Banyak amal juga banyak dosa. Lah ini digambarkan di dalam surat Yasin, mamba'atsana mimmar qatina. Jadi di alam kubur itu bagaikan orang tidur. Jadi di alam kubur itu bagaikan orang tidur. Lah ini orang yang setengah-setengah tadi. Beda dengan orang yang mun'amah, yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yang digambarkan di dalam doa tahlil itu, Allahumma ja'al kuburoha raudhatan min riyadil jannah. Jadi mereka arwah-arwah ini walaupun belum masuk surga, tapi oleh Allah diberikan nikmat bagaikan berada di surga. Itu arwah yang dimiliki orang-orang soleh. Ya mudah-mudahan kita ini tergolong yang diberikan mun'amah,
kebebasan nanti ketika setelah meninggal dunia kita. Allahumma amin. Jadi bulan Ramadan sudah di depan kita. Ya tentu Sya'ban ini bulan persiapan, bulan pelatihan. Maka mari perbanyak amal soleh dan kebaikan, karena Ramadan itu jihad akbar ya. Jihad akbar karena melawan hawa nafsu selama sebulan. Itu bagi orang kafir nggak akan sanggup ya. Bagi orang musyrik nggak akan sanggup. Orang yang bergelimang dosa akan menjadi sebuah beban berat. Tapi bagi orang-orang mukmin, insya Allah menyongsongnya dengan gembira. Marhaban ya Ramadan, kata Nabi. Jadi marhaban itu dari kata rahab, rahabun. Apa artinya? Kita hendaknya menyongsong Ramadan dengan berlapang hati, tulus, ikhlas, tanpa mengeluh dan sambat. Kita sambut Ramadan yang merupakan banjir pahala dan berlipat-lipatnya pahala yang begitu banyak. Maka dalam sebuah hadis saya baca di dalam kitab Lubabul Hadis, orang haji itu kalau setelah haji kan biasanya dikunjungi banyak orang. Karena 40 hari itu diliputi oleh malaikat. Jadi malaikat itu masih menyertai, mendoakan. Puasa Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan itu diliputi, disertai dan selalu didoakan malaikat selama setahun. Jadi andai kata takdirnya itu setelah puasa Ramadan meninggal dunia sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah daripada Ramadan, insya Allah husnul khatimah. Karena selama setahun itu dosanya masih terus diampuni oleh Allah, masih diampuni. Itulah hebatnya puasa bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan balighna, sebagaimana doa Nabi, balighna Ramadan, berikan kami ya Allah panjang umur, kekuatan dan kesehatan, iman yang kuat, bisa menjalani ibadah puasa Ramadan dengan baik dan ibadah-ibadah yang lain dengan sukses. Allahumma amin. Monggo, barangkali ada yang menyiapkan pertanyaan. Iya, monggo. Apa? Iya. Iya. Nah, makanya tadi kan saya sampaikan di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyum bahwa roh itu ada 2 macam, ada mun'amah. Jadi rohnya orang-orang soleh ini dikumpulkan di alam barzah, belum ke surga, masih di alam barzah. Kalau sudah kiamat itu baru kita berbicara tentang akhirat. Kalau masih belum kiamat, para arwah ini masih berada di alam barzah. Tapi bebas, diberikan kebebasan oleh Allah, bisa kesana kemari, silaturahim dan sebagainya sesama yang meninggal itu, bahkan bisa menemui kita dalam keadaan berupa mimpi, ya, berupa mimpi. Tapi mereka yang dimasukkan neraka oleh Allah itu yang disebut mu'adzabah. Roh mu'adzabah ini nggak bebas. Dia disiksa di alam kuburnya, bahkan bumi ini menjepit daripada arwahnya itu sendiri. Nah, itu yang disebut arwah mu'adzabah. Sehingga kalau ada yang mengatakan, loh, nggak ada orang mati bisa kembali dan melihat keluarganya lagi, lah itu kan arwah yang mu'adzabah. Tapi arwah yang mun'amah bebas, dia bisa setiap Jumat itu pasti melihat keluarga kita. Dan itu di dalam kitab I'anat Thalibin diterangkan seperti itu. Kembali dan melihat kepada keluarga kita dan memohon sangat untuk mendoakan. Apalagi menjelang Ramadan ini kita kan senang. Dalam bahasa wong mayit, sampai nu podo seneng kabeh, tapi ojo lalekno aku, kan begitu.
Ayo kalian senang, gembira di bulan Ramadan, gembirakan pula kami, kan begitu. Dengan doa-doa kalian, dengan istighfar-istighfar kalian, kan begitu. Jadi mereka yang nanti arwahnya dimasukkan neraka oleh Allah, ya tentunya di alam kubur itu disiksa sedemikian rupa. Naudzubillah. Makanya alam kubur itu dikatakan sebagai pintu gerbang akhirat. Kalau di pintu gerbangnya, di alam kuburnya remek, ya jelas nanti di akhiratnya malah berat, kan gitu. Ngoten nggih? Insya Allah pengajian ini setelah itu kan puasa ya. Berarti ini termasuk pengajian yang terakhir sebelum puasa ya. Monggo barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan mumpung ketemu. Ya. Puasa sunnah yang terakhir belum puasa Ramadan. Oh nggih. Puasa sunnah yang dilarang oleh Nabi itu yaumus syak. Sehingga beliau mengatakan barang siapa yang puasa di hari syak aso Abul Qasim, berarti itu bermaksiat atau durhaka kepada Nabi Muhammad. Ya musyak itu bagaimana? Para ulama, ini para ulama loh ya. Seluruh ulama ijma sepakat bahwa penentuan satu Ramadan, satu Syawal itu ru'yatul hilal. Melihat bulan. Dan melihat bulan itu persaksiannya cukup satu orang. Di zaman Nabi itu pernah terjadi orang Badui, orang Arab desa lah ya, datang kepada Rasul, ya Rasul saya melihat hilal bulan. Kamu apakah orang Islam? Iya ya Rasul. Coba bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian bersyahadatlah orang Badui ini. Lalu Nabi menyuruh Bilal, coba umumkan kepada khalayak ramai kaum muslimin bahwa kita besok puasa. Itu satu orang. Berarti persaksian hilal itu cukup satu orang. Cukup satu orang dan tentunya muslim ya, tentunya muslim. Lah, ketika ru'yatul hilal misalnya tanggal 29 Sya'ban lah ya, misalnya 29 Sya'ban. Setelah diru'yah itu tidak terlihat. Mendung kan? Mendung atau terhalang sesuatu, maka Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Nah, puasa di tanggal 30-nya ini yang haram. Karena apa? Karena ru'yatul hilal kan tidak terlihat, walaupun itu dikatakan banyak orang ragu apa terlihat atau tidak dan sebagainya. Yang kata hisab begini, yang kata ru'yah begini, itu namanya yang musyak. Maka di hari yang meragukan seperti itu, misalnya tanggal 29 tidak terlihat, maka tinggal tanggal 30 kan disempurnakan. Nah, tanggal 30 jangan puasa. Itu namanya musyak. Ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa jangan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, itu lebih mudah lagi untuk tetengernya, menandainya. Jangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Lah, bagaimana kalau sebelum sehari 2 hari? Ijma ulama, para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i, bagi yang nggak terbiasa puasa Senin Kemis, Nabi Dawud, ya janganlah, karena itu akan menjadikan mengurangi kesehatannya ketika wajibnya akan tiba. Tapi bagi yang terbiasa puasa sunnah Senin Kemis, puasa qadha, puasa Nabi Dawud, ya nggak masalah, asal bukan di yang musyak atau sehari 2 hari sebelum Ramadan. Berarti hari-hari seperti sekarang masih ada kesempatan bagi yang orang terbiasa puasa untuk berpuasa.
Wonten malih? Nggih. Iya. Kalau kita melihat banyak teks hadis ya, hadisnya itu sangat-sangat sahih ya. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu di dalam menentukan satu Ramadan dan satu Syawal itu berdasar ru'yatul hilal, dan tidak satupun ulama di dunia ini yang membolehkan sistem falakiyah, menggunakan sistem hisab, nggak ada ya, kecuali mungkin di Indonesia ini ya. Ijma ulama itu hampir semuanya ru'yatul hilal, cuma ada perbedaan, ada ru'yah secara internal, misalnya cukup Indonesia saja gitu. Sekarang malah Indonesia ini lebih berkembang se-Asia Tenggara kan gitu, se-Asia Tenggara. Kalau menurut Imam Malik itu ru'yah internasional, jadi ru'yatul internasional dunia, sehingga kalau misalnya Mekah terlihat ya udah seluruh dunia mengikutinya, atau mungkin Mekah nggak terlihat, Indonesia yang terlihat ya seluruhnya harus ikut Indonesia. Itu ru'yatul hilal secara global dunia. Sehingga pendapat para ulama itu hanya ada dua itu. Kalau tidak ru'yah secara sedikit atau sebuah negara, matolik istilahnya, terbitnya matahari di sebuah negeri atau seluruh dunia, itu saja perbedaannya. Adapun hisab itu tidak dibahas di dalam kitab-kitab, bahkan tidak diperbolehkan lah gitu. Makanya bagaimana pandangan kita ya tentu al-khuruju minal khilaf mustahabbah, bahwa kita mengikuti pendapat yang lebih hati-hati itu adalah dianjurkan, disunahkan ya. Makanya lebih baik mengikuti yang ru'yatul hilal itu ya, karena ru'yatul hilal pun juga mereka itu punya kalender hijriah juga. Kata siapa mereka tidak punya hisab? Mereka juga punya hisab, cuma hisab itu bukan sebagai patokan utama, cuma hanya sebagai penambah atau membantu untuk kira-kira ini ru'yatul hilal benar apa enggak, itu aja gitu. Jadi bukan meninggalkan ru'yah. Jadi kalau yang hisab itu murni memang tanpa ru'yah, tapi kalau ru'yah itu hisab dan ru'yah. Sehingga para ulama dulu, kalau seseorang itu pandai di dalam hisab ya silakan, tapi jangan diajak untuk umum, silakan untuk person. Dulu seperti di Tebuireng itu, di pondok sebelah itu, di daerah Diwek itu ahli falak. Beliau mesti berselisih dengan yang lain, tapi gak ngajak-ngajak seluruh orang, cukup pondoknya saja gitu. Karena diyakini oleh sekelompok saja, walaupun mungkin itu benar. Karena apa? Dasar syariatnya itu adalah ru'yatul hilal. Lah bolehlah kita toleransi ya, sifatnya ya, asal kita ini boleh berbeda tapi asal tidak saling mencaci, menghina, menyalahkan dan lain sebagainya. Ya silakan monggo berbeda asal dalam bingkai rahmat, tetap berkasih sayang. Nggih, monggo Ustaz.
Nggih. Ya. Iya, iya. Masalah sholat, ya. Kalau masalah sholat, di mana di dalam hadis itu kan di zaman itu masih belum ada jam, ya, kan belum ada jam masih, ya, sehingga Rasulullah itu di dalam menentukan waktu sholat hanya menunjukkan bahwa waktunya sholat zuhur itu jika bayang-bayang seseorang itu sudah menyatu dalam dirinya. Demikian pula ketika jatuh waktu asar, maka apabila bayangan itu sudah berlebih dari tingginya seseorang itu berdiri, dan begitu seterusnya, itu bukan menjadi sebuah pedoman yang harus, karena itu kan Rasulullah hanya menunjukkan tanda. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu Nabi itu memerintahkan fasumu biru'yatikum wa aftiru biru'yatikum. Itu jelas perintah oleh Nabi. Jadi lihatlah kalian berpuasalah Ramadan. Ini perintah, amar ini. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan, dan berbukalah, maksudnya mengakhiri Ramadan masuk 1 Syawal dengan melihat bulan. Fa'in hummah, maka jika kalian tidak bisa melihatnya, fa'akmilu, maka sempurnakan bulan itu bisalasina syahron, dengan 30 hari, atau bisalasina yauman, dengan 30 hari. Ini beda dengan konteks waktu sholat, ya, konteks waktu sholat. Kalau ini adalah perintah wajib, sampai-sampai ada seorang saksi yang kemudian menyatakan saya sudah melihat ya Rasul. Ya udah, kalau begitu sampaikan ini untuk waktunya datang Ramadan atau Syawal. Tapi kalau waktu sholat itu kan Nabi hanya menunjukkan, karena memang saat itu nggak ada jam, sehingga ditunjukkan kalau zuhur itu begini, kalau asar itu begini, kan seperti itu saja. Sehingga di situ kalau misalnya makanya sholat itu kan ada waktu ikhtiar, ada waktu kita bisa memilih. Zuhur itu kan tidak harus ketika saat bayangan sama dengan tubuh kita, walaupun bergeser sedikit, asal bayangan itu tidak melebihi tingginya orang berdiri, maka di situ ada waktu ikhtiar namanya. Ya kalau jam, ya zuhur misalnya jam 11:30, kita sholat jam 11:30 boleh, jam 12 boleh, jam 1 boleh, kan begitu. Beda dengan Ramadan. Nggak bisa kita memilih, bisa tanggal 1-nya besoknya kan nggak bisa. Nah itu perbedaannya di situ. Sehingga untuk sholat memang bisa kita dengan kalender, dengan melihat jam, kan begitu. Tapi harus juga yakin bahwa kalau waktu sholat kita harus tahu kapan waktu sholat. Kalau kita sholat tidak tahu kapan waktunya, ya sholat kita juga nggak sah. Sama dengan puasa itu sama. Jadi kalau kita puasa misalnya nggak tahu waktu kapan sudah maghrib, dikiranya udah maghrib. Loh, maghrib paling kok sudah malam, kita makan, ternyata belum, batal sholat puasa kita. Sama dengan sholat, nggak boleh. Makanya perbedaannya itu jelas, ya, nggak sama dengan masalah ru'yatul hilal. Saya kira itu Ustaz. Saya yakin kalau Ustaz ini ya tanya itu dalam rangka untuk menguatkan daripada hilal itu sendiri, ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.